Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi untuk memenuhi perintahnya yang terkait dengan urusan umat manusia di dunia ini. Baik manusia maupun Nabi sama-sama makhluk Allah yang tidak abadi. Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengakhiri kehidupan seorang Nabi ketika tugasnya telah selesai. Sekarang, banyak manusia yang telah kembali kepada rahmatullah. Tetapi ada 4 Nabi yang dipercaya masih hidup hingga sekarang. Mereka bukanlah penutup para nabi, melainkan hamba pilihan yang ditangguhkan umurnya menurut kehendak Allah. Di antara mereka adalah Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam, putra dari Yarid bin Mikail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam. Beliau diyakini hidup selama 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, pada zaman Nabi Idris. Pada masa itu, manusia konon dapat berbicara dalam 72 bahasa dan telah mampu membangun kota-kota mewah. Jumlah kota yang dibangun pada waktu itu adalah 188. Bumi pada masa itu dikatakan dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing dengan raja sendiri. Raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepius, dan Zeus Anom. Nabi Idris alaihi salam mewarisi ilmu dari Nabi Syed bin Adam. Setelah dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan beliau melarang orang-orang untuk melakukan tindakan yang merusak dan melawan syariat yang ditegakkan oleh Nabi Adam dan Nabi Syed alaihi salam. Namun hanya sedikit yang mengikuti perintahnya. Pada suatu malam, atas izin Allah Ta'ala, malaikat maut datang menemui Nabi Idris sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihi salam menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, mari kita bersama-sama menikmati hidangan ini." Namun malaikat menolaknya. Pada pagi itu, Nabi Idris mengundang malaikat untuk menemaninya menikmati keindahan alam. Tetapi di tengah perjalanan, dia mengajukan sebuah permintaan. "Wahai malaikat maut, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Pada suatu saat ketika malaikat Israel dan Nabi Idris sedang beribadah bersama, Nabi Idris melakukan permintaan kepada malaikat Israel. Lalu berkata, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" Kemudian malaikat Israel pun menjawabnya, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya," ungkap Nabi Idris. Setelah mendengarkan perkataan Nabi Idris, kemudian malaikat Israel memohon dan meminta izin kepada Allah akan hal tersebut. Kemudian Allah pun merestuinya. Nabi Idris nyaris pingsan setelah melihat surga karena rasa takjub dengan pesona dan keindahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat sungai yang airnya sangat bening. Di bagian pinggir sungai terdapat pohon-pohon di mana batangnya terbuat dari emas dan juga perak. Terdapat juga istana-istana yang nantinya akan dihuni oleh para penghuninya. Di setiap penjuru terdapat pohon-pohon yang tentunya menghasilkan buah-buahan yang harum dan segar dan bisa dinikmati kapan saja oleh penghuninya. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Nabi yang masih hidup sampai saat ini juga diantaranya Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam yang sedang beristirahat didatangi Israel untuk menjemput roh Nabi Ilyas alaihi salam, namun pada saat itu Nabi Ilyas bersedih karena ia berpikir jika dirinya mati maka dia tak akan dapat berbicara, berzikir, dan bertasbih kepada Allah Ta'ala lagi. Keluh kesah ini didengar oleh Allah Ta'ala sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Biarlah dia Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti."
Maksud dari taman itu artinya sebuah alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut sebagai alam Rejalul Goib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama. Hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kisahnya, Nabi Khidir alaihissalam pernah menjadi seorang perdana menteri di negeri Babilonia yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. Khidir dan Ilyas bertemu tiap tahun pada musim haji di Mina. Saat tahalul, mereka saling mencukur kepala satu sama lain. Dan bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah pertama, Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir alaihissalam berada di Ka'bah. Apakah disiksa atau diberi rahmat? Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Ketiga, Abdul Hasan Al-Sadili yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam di Padang Aizab. 4. Omar bin Sinan mengatakan kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Hawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim pun menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Kelima, Bishr Al-Hafi menceritakan aku mendengar Bilal Al-Hawas berkata suatu waktu aku berada di Padang Tih, Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu Khidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Khidir alaihissalam. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Khidir pun menjawab, dia laki-laki yang syidik. Sampai detik ini, Nabi Khidir dinyatakan masih hidup di alam ini. Seperti Nabi Ilyas. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa diceritakan dalam surah Maryam. Allah berfirman, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Dia Jibril berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang udah diputuskan. Quran Surah Maryam ayat 19-21. Allah mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 55 dan Surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan, dosa, yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 157.